Coba jelaskan kenapa Yesus dibilang Tuhan. Coba jelaskan. Astaga, baca bos. Aneh. Akulah jalan kebenaran dan hidup, bos. Aku Oten, kalian tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku yang memimpin kalian. Akulah penerus kalian. Akulah dikatakan akulah dari segala. Akulah yang menyampaikan kebenaran pada kalian. Tapi kalian tidak percaya. Kalian tidak tahu yang menyampaikan apa sampah di hadapan dan di wajah kita yang menentukan orang lain, bukan. Coba dengerin dia. Kita punya Tuhan bangkit naik ke surga, bos. Itu Tuhan Yesus, bos. Jordan, lu lama-lama aku tengking juga, Jordan. Kenapa? Ribut lagi sama Jordan, Christian. Yesus mati. Kau mengatakan Yesus itu mati. Aku tidak sangka bahwa Yesus itu mati. Yesus mati dan bangkit ketiga harinya menaik ke surga. Aku tidak nyangka. Yang aku sangka, siapa? Kalian menyebut Yesus itu Tuhan. Kenapa? Siapa? Siapa yang menyebut nyawa Yesus? Siapa yang menyebut nyawa Yesus? Aku tahu Tuhan kita. Yesus itu bangkit. Siapa yang menyebut nyawa Yesus itu? Bisa dijelaskan? Secara terbukti, Bang. Baca Bang Christian dulu, Bang Christian dulu yang ngejelasin dong. Gantian, kasihan dia ngomong. Bisa dijelaskan siapa yang menyebut nyawa Yesus? Bang Christian itu signalnya jelek. Siapa Ya, yang tapi dia menyebut? mau ngomong dia. Kasihan dia sampai marah ke Bang Jordan. Sebelum Yesus disalibkan. Bukan. Dipotong lagi. Ya Bapak. Yesus bukan pikul dosa-dosa manusia karena Yesus dianggap Tuhan. Maka Yesus itu yang dianggap Tuhan. Mereka mencari ketuhanannya itu, maka mereka bunuh Yesus. Apa benarkah Yesus itu Tuhan? Maka Yesus itu dibunuh. Makanya Yesus terbuktinya Yesus bukan Tuhan. Yang mendukung Jordan ketik B, silakan di YouTube juga. Yesus bukan Tuhan. Ternyata waktu di kayu salib Yesus bukan Tuhan. Percaya nggak? Dia mati dan bangkit. Sejarah mencatat itu. Sandi, apa tuh? Silakan. Sandi, Handi. Sejarah mencatat bahwa Tuhan kita mati. Saya dukung Bang Jordan. Ayo Bang Jordan. Pertahankan. Enggak. Sejarah mencatat, bos. Sandi, Yesus itu mikul dosa apa mikul salib? Yang aku lihat dia mikul salib, Bang. Mikul dosa itu. Enggak. Ntar dulu, aduh. Host. Stop. Aku mau nanya sama aja. Gimana? Aku mau jawab siapa ini? Memikul salib kalau. Sandi, kamu diam dulu. Saya jelaskan. Sandi. Ya ampun. Darahku naik ini Jordan. Kita jangan angkat Tuhan semua. Ketawa Sandi, ketawa apa? Ketawa kebahagiaan. Semua. Ya, oke. Kita ikuti kiraan Tuhan. Ya oke, mau Yesus mau Tuhan kan terserah dari kalian aja. Aku Kristen Protestan yang sudah pernah dibaptis. Aku udah dibaptis, di kepala saya ini udah mandi air baptis. Silakan. Aku mengatakan ini bukan protes yang nggak benar. Aku meroteskan untuk kalian untuk menunjukkan jalan kebenaran. Biar mereka itu, kalian itu tahu jalan yang mana yang benar dan mana yang sesat. Aku muncul untuk menunjuk benar. Benar dibaptis. Benar. Berarti bodoh dong lu. Aku tidak akan Apa arti baptis dari Kristen? Gak usah kata-katakan itu, cuma kau tahu apa yang kau ucapkan. Kau tahu apa yang kau ucapkan. Sekarang aku nanya dulu, kalau kau tahu jawabanku itu, aku percaya walaupun kau gak mengungkap apapun, aku tahu. Sekarang aku nanya, apa? Yesus itu Tuhan apa bukan? Tuhan. Tuhannya dari mana? Tuhan dari mana? Iya. Yesus itu mati dan bangkit, bos.
Itu kan yang dibilang Tuhan. Dan dia bikin mujizat. Tuhan bos. bisa mencabut Tuhan bos. gitu. Orang mati dia bisa bangkitkan, bos. Kenapa Bos, kau bilang Yohanes, Yesus bos. itu dibilang Tuhan? Mata Yohanes, bos. Kau Yohanes itu benar, gak ada yang salah. Kau yang salah, bodoh. Kau salah mengartikan itu. Kau salah mengartikan. Salah mengartikan, bos. Salah mengerti. Kalau kau benar gak salah mengartikan, coba jelaskan biar kami dengar semua. Aku nyerah kalau kamu benar menjelaskan itu. Coba jelaskan. Yohanes, apa isi? Kata Yohanes. Iya. Coba. Ya. Para baca Yohanes. Coba. Firman. Silakan. Bukankah Yesus bersama dengan firman Allah? Yesus itu firman yang hidup. Yesus bukan firman dan hidup. Yesus bersama firman Allah. Kenapa dia bersama firman Allah? Yesus itu menyampaikan firman Allah. Bukan Yesus adalah Tuhan. Bukan. Dia penerima firman. Penerima firman. Tahu nggak? Penerima firman apa nggak? Dia jalankan semua, bos, sampai dia mati di kayu. Dia jalankan firman. Kamu gak bisa melawan Yesus. Firman Allah Bapa yang dari surga. Yesus setelah Yesus menyampaikan kepada umatnya manusia, maka Yesus berkata, Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Bapa saya yang di surga. Itulah yang membedakan dia dengan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu jadi Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dan terbukti oleh Allah. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Ya. Itu yang membedakan dia dengan Isa Al-Masih itu sampah buatan Muhammad dan dia dari Injil sampah. Aku menyampaikan kebenaran. Bawa ke Islam, lu dibawa aja lu. Kagak. Aku menyampaikan kebenaran. Aku gak ada satupun yang aku yang mati dan bangkit naik ke surga. Atau kita bicara siapa? Yang mati dan bangkit adalah Yesus. Yang cabut nama Yesus adalah Tuhan Allah. Naik ke surga kan? Naik ke surga karena Allah. Bukan Yesus. Siapa? Yang aku persalahkan kenapa Yesus itu dibilang Allah. Loh, kenapa Yesus? Waktu sebelum kuasa itu yang bekerja, bukan Yesus. Jadi Allah gak ada inilah persoalan bagi tetangga kita ini yang gak beres kita. Justru lu yang gak beres, bos. Lu kita bicara gini, kita bicara orang yang naik ke surga, bos. Kalian bicara orang yang mana? Aku tahu Yesus yang naik ke surga. Coba jelaskan. Lu akui itu dong. Lu akui itu. Aku sekarang yang sekarang yang aku tanya sekarang aku akui sekarang yang kau nanya Yesus itu Tuhan apa bukan? Yesus itu Tuhan apa bukan? Kalau dia bukan Tuhan dia begini ke surga, bos. Masa Tuhan kalau dia bukan Tuhan kalau dia Tuhan gak mungkin dia mati di kayu salib. Mereka cari Yesus itu yang dibilang Tuhan, maka dia dibunuh. Apa benar-benar Yesus itu Tuhan? Kalau dibunuh pasti dia bisa bangkit dari segala-galanya. Makanya Yesus itu dibunuh di kayu salib, gak bisa berbuat apa. Kan ada tentara Romawi, buktikan kalau kau benar-benar Tuhan, saksikan dan buktikan. Tapi Yesus tidak buktikan. Karena apa tidak membuktikan? Karena Yesus itu manusia. Manusia bagi aku. Yesus manusia, bos. Yesus manusia dan mati, bos. Dia mati. Manusia dan mati dan bangkit, bos. Itu Tuhan namanya. Bangkit siapa? Dia bangkit siapa yang cabut nyalanya? Aku dulu. Siapa yang cabut? Aku dulu. Kalau Sanita, Jordan. Dalam tanganmu keserahkan Jordan.
Jordan, boleh diam dulu nggak? Dalam tangan siapa Jordan, diserahkan boleh diam dulu. nyawanya? Dalam tangan siapa diserahkan nyawanya? Bapaknya di sini. Masa Yesus itu Yesus itu dibilang Tuhan. Masa Tuhan dalam Tuhan menyerahkan nyawa? Enggak bodoh apa gimana itu? Tunggal, bos. Kita bisa sebagai bapak, anak. Jordan, badi yang dulu mana? Kita dulu mau bicara dengan dia. Kacau. Jordan. Oke. Lanjut, bos. Kita dulu. Oke. Kebenaran 1000 pun lawan 1 nggak akan mapan. Oke, Sandi siap Sandi. Siap, silakan. Oke. Kamu bilang kamu kebenaran. Dari tadi kau berbohong sama aku. Kamu bilang kau kebenaran. Iya, apa yang kau bohong kepadamu? Yang saya kejar dari tadi kau tak kasih juga kan? Mana itu ayatnya? Apa yang tidak aku kasih? Coba jelaskan apa yang. Aduh, kamu coba sebutkan ayat apa yang aku tidak kasih. Kamu bukan saya pembohong, tapi kamu sudah kayak orang kakek-kakek udah pikun. Wah, memang. Kamu kalau menyatakan hal seperti itu bukan tentang itu yang dibahas. Paham? Tadi kau yang bicara, kok sekarang bilang bukan yang dibahas. Sandi, tadi kau yang bahas itu, sekarang kamu mau lari. Kamu bilang kamu orang kebenaran, kamu pembohong. Oke, saya ulangi lagi ya yang kamu bilang. Kamu bilang, saya bisa buktikan bahwa Yesus menyebut bahwa Paulus adalah penyesat. Sekarang saya tanya, mana ayatnya, Sandi? Sebelum kau sebutkan ayatnya, coba kamu jangan berkeluar-keluar. Semua orang tahu kau pembohong. Aku tidak pembohong. Yang aku sekarang stop dulu. Bang Christian tenang. Stop dulu. Saya mau bilang gimana Nabi stop. Nabi siapa yang bilang Yesus itu banyak nabi palsu kalau bukan Paulus? Ayatnya yang saya tanya. Nabi siapa yang bilang Yesus itu banyak nabi palsu? Sekarang nabi palsu itu siapa? Nabi palsu kau sebut dulu. Kalau gak termasuk Paulus aku nyerah lah. Nabi palsu kau jelaskan. Nabi palsu kau jelaskan dulu. Nabi palsu kau jelaskan dulu. Oke. Yang Yesus katakan nabi palsu itu siapa dulu? Kalau bukan termasuk Paulus ini. Paulus dan Yesus tidak saling mengenal. Sandi, kau nabi palsu itu pembohong. Dari murid Yesus, bos. Ayatnya. Kalau semua dengar. Dia murid Yesus. Ini aku jelaskan. Jordan. Jordan. Sandi jangan kacau, Sandi itu gini, Sandi. Tuhan kita mati dan bangkit, Sandi. Yesus itu mati dan bangkit. Kita bersyukur tuh, Bang. Kita bersyukur. Oh, Sandi. Yesus itu mati dan bangkit. Mati dan bangkit, siapa yang cabut nyawanya? Naik ke surga dia. Naik ke surga siapa yang cabut nyawanya? Nah, kalian siapa naik ke surga? Gak ada. Siapa yang cabut nyawanya? Kalau dia mati itu pasti ada yang cabut nyawanya. Kalau dia Yesus itu Tuhan, siapa yang cabut nyawanya? Siapa yang cabut nyawanya? Pertanyaannya siapa? Waktu ampun dijawab. Jordan, aku bilang kasih aku kalau Sandi nggak bisa menjawab aku. Jordan. Woi, Sandi. Silakan. Kau kaulah yang disebut bapak pendusta iblis. Mana ayatnya, Sandi? Pendusta adalah kita sebagai umat manusia, bukan Yesus. Tahu? Dan kita lah yang mengartikan yang salah, kita lah yang pendusta. Sekarang itu agama yang pendusta adalah Kristen, Protestan yang pendusta. Paham?
Lu kan salah mengartikan. Awalnya aja aku tanya, kamu gak bisa menjawab. Gak bisa aku jelaskan. Oke, silakan. Tanggang gini, aku jelaskan ke semua orang. Iya, aku jelaskan dulu. Tadi si Sandi bilang bahwa Yesus menyebut Paulus itu sebagai penyesat. Aku bilang mana ayatnya? Dari awal dia mau berkuar, tak pernah ada ayatnya. Maka saya bilang dia pembohong. Kenapa aku berkuar? Karena kalian tidak jelas. Yang Yesus bilangkan nabi-nabi palsu siapa lagi? Bukan yang tercatat dalam kitab. Kalau kau tidak akui kau ini pembohong, ya sudah. Percuma diskusi sama kamu. Gantian. Yang percuma kalian. Karena kau pembohong, tak bisa buktikan ayat. Tadi 2,4, sekarang sudah 2,0. Aduh, kos turun dulu ini biar naik. Aku sudah menguasai segalanya, apapun perkataan. Segalanya tapi menguasai pembohong. Apa yang kau sampaikan itu sebelum kau sampaikan aku sudah tahu karena aku sudah puasa. Bang Christian, Sebelum kau menyampaikan aku sudah tahu apa yang ingin kau sampaikan. Gimana kau menjelaskan? Aku tidak keluar-keluar. Jangan keluar-keluar yang bohong. Aku tidak keluar bohong. Akulah Oten jalan kebenaran kalian. Tahan. Tahu, akulah jalan kebenaran Oten. Paham? Oh, jangan dimute aku dong, host. Malu aku sama Bang Christian, suaranya kresek-kresek. Oh, gitu. Gini Bang Christian. Aman sekarang suaranya. Itu yang gini Bang Christian, gini. Bang Christian gini. Bang Jordan, kasihan dong Bang Christian pengen ngomong dipotong terus sama Bang Jordan. Bentar. Bang Jordan, Bang Christian mau ngejelasin jangan dipotong terus, nanti marah lagi Bang Christian. Gimana sih Bang Christian tuh dipotong terus sama Bang Jordan? Iya Jordan, lu motong aku terus, iya dipotong nanti. Iya, potong lu, parah lu Jordan lu. Iya, kuparang kan nanti Bang Christian, Bang Tanggang, sesama Kristen jangan suka saling kamu tahu kan namanya ini host namanya Kian Santang. Tahu nggak kalau di Manado itu namanya ikan santang. Ikan santang tahu. Sesama Kristen akulah jalan kebenaran. Apa yang kukatakan itulah benar. Gimanapun mereka mempelajari tentang kitab itu penyampaian mereka kalau nggak sesuai maka mereka nggak akan benar. Makanya Yesus menolak dan menendang mereka karena itulah. Sedangkan Yesus sendiri, aku tentang orang yang menyuruhkan dan Yesus pernah berkata itu. Bang, hati-hati Bang. Gak boleh lagi. Oke, sama lain. Aku mau sama lain. Jangan dengan Sandi, aku gak mau lain Sandi. Kasih sama Bang Tanggang. Bang Tanggang dulu, Bang Christian. Tanggang dulu. Tanggang, silakan Tanggang. Bang Christian gini Bang. Silakan. Kalau kita bisa sama orang bodoh. Bang Christian, Bang Jordan di mute, Bang Tanggang. Silakan Bang. Oke, jadi kita bicara sama orang bodoh nih Bang. Ngapain kita bicara? Kalau kita Bang Jordan kan dari tadi bicara, Bang Christian udah mute. Bang Tanggang ngomong tidak? Ya kan? Atau kader nih. Silakan dijelaskan apa yang ingin kau katakan, jangan menghina aku ya. Sebentar Bang Sandi sebentar. Kader nih monitor. Halo, Kader nih. Lagi apa nih? Lagi apa? Iya. Ya. Si Sandi adalah jalan kebenaran bagi umat Kristen. Akulah jalan kebenaran bagi umat Kristen. Kecil kali suara kalian. Akulah jalan kebenaran bagi umat Kristen. Percaya Bang Christian sebentar dulu abangku. Izin ya. Oke, silakan Kader nih. Si Sandi adalah jalan kebenaran bagi umat Kristen. Silakan. Kenapa nggak ada mute-nya di sini? Harus ku pencet dulu aku baru ku mute. Ya, biasanya di sini ada. Ini
error dia punya TikTok yang ini. Ya. Ini room VIP, Komal VIP. Dia Arni. Berapa kali kau lawan aku Kau pernah menjatuhkan aku apa enggak? Aku nanya. Kita ngomong dulu lah. Ngapain aku menjatuhkan kau? Aku mau Handi. Karena aku lah jalan kebenaran kan. Handi monitor. Kebenaran apa sih Sandi ini? Kebenaran menjerumuskan ke dalam lautan yang paling dalam. Sekarang Gitu. nipu lagi. Pernah aku menjatuhkan kamu pernah gak bisa melawan aku, Cok. Mana si Diarni kalah? Mana si Diarni kalah? Kamu kalah. Diarni itu loh. Silakan stop dulu, kamu mute dulu bisa nggak? Aku mau lawan ini Christian ini. Aku izin turun dulu. Nora sama Iya si Christian lah dulu. Aku kan baru naik. Iya, stop dulu kamu. Kamu jangan dari ini jangan kau nantang aku ya. Kalau aku udah malas dengan Sandi karena pembohong dia. Iya, nggak apa-apa Bang Christian. Kapan-kapan kita yang diskusi ya Bang ya. Aku kalau dengan lain aku. Handi. Halo Handi. Bang Sandang, terima kasih ya. Handi. Oke, Handi mungkin lagi sibuk. Udahlah. Aku dengan Handi itu dari zaman itu Facebook itu udah temenan kok. Dia tahu siapa aku. Si Sandi dari zaman apa lagi? Di abad ke-5 lagi dia nih. Oh iya, kalau Handi itu, kalau aku agak sungkan, makanya maafkan aku ya. Kalau yang tahu aku kayak Handi itu aku minta maaf karena dia tahu siapa aku. Aku udah berkata-kata kasar kepada teman-teman lain. Oke ya. Thank you, bye. Ya di room ini ya. Jangan bohong lagi ya Sandi ya. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Kita iklan sebentar ya. Ini yang sesuai pendapat saya, itulah sesuai pendapat Edis TV itu, makanya kebanyakan orang yang rungkat gitu. Karena pendapat aku itu sesuai. Si tanya sendiri itu si Edis TV-nya, dia nggak percaya Yesus itu dituhankan. Nggak percaya dia. Karena apa? Dia selidik yang benar-benar. Dia selama 13 tahun itu dia belajar, bukan kaleng-kaleng itu 13 tahun. Makanya dia benar-benar mendasarkan hal itu. Makanya dia apa itu? Makanya aku bilang Kristen yang lain itu jangan ngotot dulu saya, bukan karena apa. Aku ini adalah jalan yang menyampaikan kebenaran. Islam itu melihat kita salah dan benar kita itu. Islam itu benar bagi aku. Kalau Islam itu membaca karakter orang Kristen itu menjelaskan tentang apa? Islam itu benar. Sandi. Ya, Gak usah kau singgung-singgung si Edis. Gak levelmu itu. Gak levelmu Edis. Kau pernah berkata dengan si Edis apa belum? Pernah nggak? Mana levelmu si Edis? Aku berani taruhan. Kalau kau lawan si Edis, kalau bisa kau menang, aku kasih kau 5 juta. Emang kau ingin aku menjatuhkan Kristen kita ini? Ya? Kau ingin aku itu tidak mau menjatuhkan Kristen aku ini. Enggak usah lah kita singgung-singgung si Edis. Enggak ada si Edis di sini. Aku mau minta kamu kalau ratus juta enggak. Sandi jangan ujung si Edis. Sekarang Sandi sama Bu Dani. Bu Dani kan advance, Sandi kan prosetan. Jadi kalian berdua aja berdebat. Si Sandi ini Kristen atau Islam? Maka jangan bawa Edis. Silakan. Kamu yang bawa Edis. Jangan bawa Edis. Edis itu sejalan dengan aku itu. Kalau dia nggak sejalan dengan aku, nggak ada yang percaya, nggak ada yang rungkat Islam itu. Karena percakapan saya, kalau adakah yang Islam menganggap aku ini salah? Kalau memang salah, memang nggak ada yang ini. Oke. Usahlah kita bicara orang lain. Iya kan Bang host? Oke. Silakan, apa yang kau tanya, apa saya yang bertanya? Tadi gini Bu Dani, si Sandi bilang, dia kan Kristen. Sandi bilang mungkin Bu Dani tadi dengar Paulus itu penyesat, kata si Sandi. Yesus itu bukan Tuhan. Oke, baiklah. Gitu. Oke, Sandi, kalau Paulus sesat, penyesat, ya, tentu orang-orang penyesat hidupannya pun sesat, hidupannya pun brutal, kehidupannya pun menjijikkan. Nah, setelah saya mengenal Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 14 sampai seterusnya, setelah dia dipilih oleh Yesus langsung,
Tidak pernah saya mendengar dan membaca historisnya bahwasanya dia itu banyak menikahi wanita, ya, atau dia memenggal kepala orang, atau dia mengatakan kepada umatnya bunuhlah kalau tidak masuk Kristen, atau dia gimana ya, segala kelakuan yang menjijikkan belum pernah saya lihat di dalam Paulus. Makanya kami umat Kristen bangga menjadi rasul Paulus. Coba jelaskan apa isi dari ajaran Paulus itu. Bisa kau menjelaskan sebentar biar aku bisa menanggapi? Jelaskan. Ya, ajaran Paulus itu ini, dengar ya. Ya. Bayangkan ini ajaran Paulus. Kita baca di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Ayat 3 dulu ya. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Elohim, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. 5. Dalam menanggung dera, dalam penjara, kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. 2 lagi, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Elohim dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Lalu dikatakan lagi 1 Korintus 13 ayat 9 ayat 27. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bayangkan itu, Paulus melatih dirinya untuk menguduskan dirinya, tidak bercabul dia, tidak mengawini banyak wanita, menukar-nukar istri. Paulus itu ada rasa benci kepada Yesus apa bukan? Gak diterima orang dia penginjilan. Paulus itu ada, stop dulu. Aku pun ketinggalkan dia. Paulus itu ada rasa benci pada Yesus apa bukan? Ada rasa benci pada Yesus apa bukan? Perkataan. Aku heran ya. Enggak, sebentar dulu, Sandi, Bang Sandi, sebentar ya. Aku heran. Ada orang membanggakan kalau Tuhan menciptakan manusia memiliki kelamin, tetapi kelaminnya nggak bisa difungsikan. Lebih bagus nongoknya itu dimatikan aja. Gitu. Ya? Itulah. Itu Makanya heran, gitu loh. Ini karena gini, ada orang salah mempergunakan nonoknya. Sebentar dulu, Derni tadi dari tadi kan kau sudah bernarasi. Iya, ini nggak bisa kumiut. Sebentar, Derni. Kau bernarasi itu, ya, kau narasi itu sama si Sandi yang memang saudara Kristen kamu. Jangan kau bernarasi yang seolah-olah kawin. Kau nggak tengok pernyataan dari siapa? Dari Martin Luther saja, bukunya Dejius mengatakan apa? Yesus sebelum metong tuh berzina 3 kali, bro. Ya, jadi itu saja dulu. Dan Yesus dalil, itu bro. ada. Dalil, bro. Diam dalil. dulu. Lu diam. Di Alkitab dalil. Kau jangan asal ngoceh kau. Moncong kau itu jarum kalau kau ada dalil. Si ada dalil, bongker. Silakan. Nggak usah. Saya di sini tidak meladenin. Kau berdiskusi sama Sandi, kami diam saja loh. Tapi ketika kau sudah menyinggung Nabi Muhammad karena kau bilang kawin, kau tanyakan dulu, ketika ada manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki kelamin, apa fungsi kelaminnya itu kalau nggak digunakan? Kau berpikir di situ. Itulah kan. Itu silsilah keturunannya. Sebentar, Sandi, kamu diam. Kau dari tadi juga sudah. Dari tadi kau tuh congor kau yang kawin cerai. Saya tidak suka di situ. Kau sama Sandi. Jangan kau menyinggung di situ. Oke, yang jelas saya kalau boleh ngomong ya, yang jelas faktanya adalah Paulus, selamat malam ya Pak Pendeta nanti sama Sandi ya. Saya cuma masuk dikit bahwa Paulus itu nama aslinya Saulus. Dia hidup sejaman dengan Yesus. Anda tahu kan kelakuan dia seperti apa waktu sejaman? Dia itu membunuh, dia itu menganiaya pengikut Yesus.
Oke. Terus kemudian dia juga pernah dipenjara, jadi dia mantan nabi, begitu ya. Bisakah Itu disebut satu. nabi palsu, Bang? Ntar dulu Sandi, itu satu. Yang kedua, dia juga mengutuk Yesus. Di Galatia 3:13 dia menulis surat, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu Oke, fakta, ini itu nggak bisa dipungkiri, itu fakta. Ini Bentar Bang Sandi sebentar. Sabar. Nanti Bang Sudah Sandi cukup, silakan. itu fakta. Kalau ada yang bisa membantah argumentasi saya, Saulus itu mantan pembunuh, menganiaya murid-murid, perjalanannya ke Damsik aja itu misi penganiayaan. Terus kemudian pernah dipenjara di sidang Pelik, itu dipenjara, mantan nabi dia. Kemudian dia menulis surat, Yesus terkutuk di tiang salib. Itu fakta, nggak bisa dibantah itu. Lanjut. Iya, maaf bagi saudara-saudara yang lain di sini ya. Dia bernarasi, saya tahu sudah merujuk kepada siapa. Saya tidak suka. Seolah-olah kayak perbuatan apa begitu loh. Kalian itu tidak ada pernikahan. Kalian itu adanya perkawinan. Di dalam Al-Quran kami itu pernikahan. Tidak pernah ada perkawinan. Kalian perkawinan. Bedakan perkawinan dengan pernikahan. Perkawinan itu bisa diberikan kepada binatang. Itu saja. Saya nggak suka yang kayak begitu. Silakan pendeta. Selamat malam. Dipertanyakan aja. Selamat malam. Tuhan menciptakan manusia, ada kelamin. Kalau nggak difungsikan kelaminnya ya dimatikan aja gitu loh. Dicabut aja, potong, buang. Betul, potong, buang, kasih sama kucing, kasih sama kucing, ya kan Pak Yunus? Lah iya. Mana Pak Yunus? Bukan untuk kencing aja itu enggak. Saya peringatkan sekali lagi sama kau Derni ya. Kami baik-baik di sini menerima kamu sebagai saudara Kristen ketika ingin berdiskusi. Tapi kalau narasimu selalu merujuk kepada kawin yang gonta-ganti perempuan, terus penggal apa? Hey, hati-hati dengan mulutmu. Saya nggak suka. Saya hargai orang yang menghargai. Silakan Pak Pendeta, jangan off cam. Saya di sini baik-baik aja kok. Silakan Sandi sama Pak Pendeta. Ya, silakan Bang Sandi. Pak Sandi boleh menanggapi dulu itu Paulus itu siapa? Sandi baru ke Pak Pendeta Yunus. Silakan Sandi. Kalau bagi aku itu si Paulus itu nabi palsu, Bang. Itulah yang Yesus katakan itu. Nah, banyak nabi-nabi palsu. Kalau bukan Nabi Paulus yang termasuk, siapa lagi? Emang kita bisa menyebut siapa yang Yesus anggap itu siapa nama-nama nabi-nabi palsu? Kalau dia nggak termasuk. Yang memburukkan nama Yesus itu berarti dia adalah nabi palsu. Bagi aku, ini pribadi aku, Bang. Ada yang bisa menanggapi? Ya. Kalau nggak ada kata Yesus banyak nabi-nabi palsu, paling aku masih bertanya tentang Paulus. Masih bertanya karena perkataan Yesus banyak nabi-nabi palsu. Siapa lagi kalau bukan si Paulus ini? Siapa lagi yang dibilang nabi? Yang kita kenal, seorang nabi pasti dikenal. Nggak mungkin tidak dikenal. Siapa lagi? Kalau bukan si Paulus ini, siapa lagi? Minum obat dulu, Pak. Minum obat dulu, obat. Boleh aku minum obat, tapi kau jelaskan dulu. Nah, jelaskan dulu, jangan kau suruh minum. Orang itu minum obat, jelaskan dulu apa. Minum obat kejang dulu ya, baru bisa bernarasi. Aku tidak minum obat dan aku nggak akan sakit, Bang. Karena perkataan itulah. Ya, minum obat kejang-kejang supaya jangan nggak sakit usah. narasi. Kita di sini bukan diskusi tentang minum obat apa enggak. Sekarang coba jelaskan apa kamu naik ke sini, apa pertanyaan, apa mau ditanya. Coba jelaskan. Mau ditanya? Apa kamu yang bertanya? Bisa aku bertanya apa kamu yang bertanya? Aku bisa menjelaskan. Aku Oten yang paling cerdas saya tanya di dunia ini. Silakan.
Ya, gini, Bang Sandi pernah buat buku? Hah? Bang Sandi ini pernah buat buku? Buku apa? Bikin buku tulisan. Pernah buat buku atau tulisan buku pernah? Pernah biasa. Pernah. Bukunya apa? Bukunya apa? Ya buku tetap buku. Kalau buku itu kotor nggak bisa kita tulis. Karena bukunya bersih kita bisa tulis dan melihat tulisan itu. Nyambung. Apa? Buku. Ya. Kalau bukunya kotor nggak bisa dilihat tulisan. Bukunya itu tetap bersih. Kita tulis melihat tulisan kita yang apa yang kita tulis. Apa? Coba. Ya. Ya, Pak Pendeta Pusi. Paulus ini Tuhan pakai menulis buku 13 sampai 14 buku. Tuhan pakai. Kalau Anda Tuhan tidak pakai berarti tidak ada buku. Tuhan, kita jangan bahas tentang Tuhan kalau kita termasuk dan masih dalam kitab ini belum termasuk Tuhan. Percaya apa enggak? Kalau bagi aku dalam kitab ini belum termasuk Tuhan. Yang termasuk ini yang kita bahas tentang Yesus Tuhan apa bukan? Yang termasuk dalam ini bukan Tuhan. Yang termasuk dalam ini Yesus Nabi apa bukan? Nah itu yang termasuk. Kalau dibilang Tuhan gak bisa. Dia bisa segalanya. Ini bagi aku. Bisa segalanya. Karena dia sang pencipta. Apalagi? Oten yang paling cerdas di dunia nomor 1 nih. Sandi. Tepuk tangan. Oten macet nih. Dikira saya Islam. Yo, bela-bela Islam. Islam itu memang melihat kotoran di wajah orang Kristen ini yang gak beres ini. Tapi Kristen ini gak bisa mencerminkan gitu. Gak ada cermin orang Kristen ini. Kira-kira yang minum obat ini Pak Yunusnya apa Pak Sandinya? Pak Yunus minum obat ini salah minum obat nih. Kalau minum obat ini bangsaan ini. Coba katakan. Minum obat ini. Katakan. Ini banyak Pak minum Yunus, obat. Pak Yunus. Pak Yunus, aku muncul di sini. Aku Ini menunjukkan baru ini jemaat jalan saya. kebenaran. Berkhotbah kepada saya seorang pendeta ya Pak Yunus ya. Aku menunjukkan jalan kebenaran biar umat Kristen atau Katolik maupun Kristen biar tahu itu jalan kebenaran. Kalian itu diajarkan yang benar tapi kalian itu menjalankan jalan yang nyasar, Bang. Ketawa jalan dulu, yang Bang Sandi nyasar. ketawa. Bang Sandi ketawa. Ketawa juga kakak. Ketawa saya. Pak Ruben ketawa. Sudah salah lagi, ketawa lagi. Malu saja. Aku tidak pernah. Aku datang ke sini bukan menjatuhkan teman-teman Oten atau membangga-banggakan teman Kristen. Gak ada niat aku seperti ini. Aku menyampaikan sesuatu perintah Yesus. Yesus itu menerima firman Allah Bapa. Dan Yesus cuma menyampaikan kepada umat-umat yang manusia. Tapi manusia ini yang salah menggunakan. Yesus dianggap Allah. Yesus dianggap Tuhan. Kamu sekarang Yesus itu Tuhan apa bukan? Yesus itu Tuhan. Nah, di sinilah keliru. Kau beribu-ribu pun penjelasanmu tetap gak masuk akal, Bang. Jujur saya. Gak masuk akal. Sandi. Walaupun pendeta dia gak masuk akal. Dia juga duen makan babi kok. Pendeta apa nih? Padahal ada gini kakak Noah, padahal ada yang terlarang kak. Dia seorang pendeta.
Ya, tapi dia tidak menyampaikan bahwa kami itu pengikut-pengikut dia, kan seorang kami pengikut, dia tidak menyampaikan bahwa babi itu haram. Dia juga sendiri doyan kok. Pak Pendeta doyan. Ini dia. Inilah. Ini Pak Pendeta, apa yang sesuai dalam Alkitab yang tertulis kau sampaikan, apa kebenarannya. Jika kami orang Kristiani itu yang benar-benar pengikut Yesus, kamu ngajarkan yang benar-benar. Kamu jangankan dirimu yang doyan makan babi, terus kami ditipu dayakan. Jadi kami yang tidak tahu apa-apa, kami makan babi. Terus Islam tanya kami, kenapa Yesus tidak makan babi? Kenapa kalian makan babi? Kami bingung untuk menjawabnya. Sekarang Pak Pendeta yang jawab Islam sekarang. Aku nyiut. Oke? Aku nyiut. Silakan Pak Mabuk Pendeta. ini, lagi mabuk dia. Lagi mabuk dia. Dia mute. Jelaskan Pak Pendeta. Iya. Kenapa ada larangan di dalam Imamat 11? Jangan engkau memakan binatang berkuku belah. Kenapa dimakan? Shalom, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Iya. Kristen Bang Lotus. Jadi Kristen. begini, Iya, saya Kristen, ini agama Katolik. Ya, sebentar jadi dulu Bang begini, Feby. semua- Bang Feby sebentar. ya. Ya, Pak Yunus silakan Oke, jawab. semua yang haram itu, Lanjutkan. Aku sudah ya, menunggu. semua haram itu Taurat, ya, untuk kita, ya, untuk kita. Dan semua, makanya kita katakan semua itu setelah Tuhan menggenapi hukum Taurat di kayu salib, ya, semua itu melakukan imani mereka hanya kepada Yesus saja. Karena orang yang melakukan hukum Taurat itu selama. Oke. Aku bukan batas. Nah, oke. Karena kamu menyebut kayu salib itu, kenapa Yesus itu dibunuh di kayu salib? Coba sebutkan, kenapa Yesus dibunuh di kayu salib? Apa penyebabnya? Kenapa Yesus dibunuh di kayu salib? Coba. Kalau benar kamu pendeta yang benar-benar cerdas, ini melawan awam yang belum cerdas. Coba kau jelaskan kenapa Yesus dibunuh di kayu salib. Coba jelaskan. Jelaskan. Oke, saya jelaskan, dengar ya. Silakan. Aku Yesus dengar. mati kayu salib itu karena dosa kita. Karena dosa kita. Dia Itu pikul bisa dosa baca di kita, Galatia apa dia 3. pikul salib? Manusia itu telah berdosa. Abi ini di mute dulu, dia banyak bising nih. Dan semua orang. Pebi, Sandi bukan babi, Pebi. Kok babi? Pebi. Ya. Oke. Lagi mabuk ini Bang Sandi, lagi mabuk ini, mabuk laru ini. Jangan kau lari ke laru-laru segala macam. Aku nggak mabuk, Bang. Lagi mabuk dia. Apa? Ini nyambung apa enggak kalau kau sebut aku mabuk? Nyambung nggak? Perkataan ini nyambung apa enggak? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya nggak nyambung. Iya. Sekarang pertanyaan aku, kenapa Yesus dibunuh sampai disalib? Apa penyebabnya? Pertanyaan aku. Aku Kristen paling cerdas. Menanggung dosa manusia. Menanggung dosa manusia. Adakah yang tertulis dalam Bible bahwa Yesus itu menanggung dosa manusia? Ada. Coba jelaskan. Kasih lihat dulu Pak Kiang Santan. Dia diam-diam dari tadi nggak ada jawaban karena nggak menentu. Coba kau kasih lihat dulu. Ya. Ya, kalau dia menanggung dosa manusia, coba jelaskan dulu. Wah, enggak. Jangan kau alasan. Bisa jawab apa enggak? Aku Kristen Protestan yang dibaptis. Aku Kristen yang dibaptis. Berapa lama di dalam air? 1 jam. Ini pertanyaan udah gak nyambung.
Pertanyaan udah gak nyambung. Sekarang stop lah. Bulan 2 jam. Bang, semuanya apapun isi dalam Kristenan kita, aku sudah kuasai. Kau pendeta apa enggak? Silakan. Aku sudah menguasainya. Silakan. Mau nanya apa lagi sekarang? Stop aja kalau kamu nggak bisa jawab. Kamu udah nyerah nggak bisa jawab. Jelaskan. Apalagi perkataanmu yang lain. Coba kalau kamu Kristen. Akulah jalan kebenaran ini. Doa Bapa kami dulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sampai kapan aku berdoa kau suruh seperti ini? Amin. Nah, aku ini kan Yesus, Bang Sandi, Yesus saja kan membilangkan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita pengampunan. Iya itu. Bilang Kristen menguasai, padahal doa Bapa kami salah-salah. Sopi ini. Ya ampun. Ini gimana ceritanya? Aku yang mabok, apa kamu yang mabok nih, Bang? Ini kayaknya mabok laru ini, mabok laru. Aku nggak akan mabok, Bang. Kalau pertanyaanmu jelas, maka aku jawab dengan jelas. Aku nggak akan mabok. Kenapa kau merasa aku seperti mabok? Karena pertanyaanmu nggak jelas, Bang. Pendeta yang nggak jelas, Bang. Pendeta yang nggak jelas kamu, Bang. Pendeta yang nggak benar, kamu, Bang. Apa yang ingin kau katakan? Katakan. Apa yang ingin kau katakan? Katakan. Aku tidak menjatuhkan Kristenku. Aku mengajarkan Kristenku untuk jalan kebenaran, bukan jalan kesesatan seperti yang diajarkan, seperti yang disampaikan kepada Yesus. Aku bukan berarti aku tidak percaya Yesus. Aku percaya Yesus karena perkataan Yesus, firman Allah yang diterima oleh Yesus. Aku percaya, tapi aku nggak percaya kalau Yesus dibilang Tuhan. Itulah jawabanku yang tepat. Bisa? Kau seorang pendeta, aku seorang awan yang nggak tahu apa-apa. Halo, selamat malam Bang Sandi. Awan lagi mabuk. Bang Pendeta, salam kenal saya dari NTT. Nusa Tenggara Timur ini. Coba ulang, Bang Sandi, coba ulangkan kata-kata Bang Sandi tadi, biar saya yang jawab. Seperti apa ya, Bang? Kamu yang menyimak, coba katakan biar aku mengulang. Jangan sampai aku mengatakan yang salah gitu. Coba katakan yang abang nyimak dari bawah sampai abang naik itu. Katakan biar aku mengulangnya. Loh, kan abang yang bertanya kepada pendeta. Jadi sebentar, saya sebagai Bang Fabi sebentar. Sebentar Bang Fabi sebentar. Yang di bawah dikencengin tab-tabnya ya. Ini 3,4, masa cuma 281 ini. Ayo, silakan Bang Fabi. Silakan. Kan begini Bang Sandi. Dan Bang Sandi tadi kan yang bertanya kepada pendeta. Nah, kan Bang Pendeta kan diam-diam, makanya saya mengaktifkan saya supaya saya bisa jawab. Jadi saya minta tolong Bang Sandi tolong diulangi semua kata-katanya tadi supaya aku bisa jawab begitu. Oke. Sekarang aku nanya yang gampang ya. Yesus Tuhan apa bukan? Bagaimana? Yesus Tuhan atau apa? Yesus Tuhan apa bukan? Bukan. Iya Tuhan. Tuhannya kenapa? Apa penyebabnya dibilang Tuhan? Karena kita sebagai orang Kristen ya, orang Kristen. Yesus kita percaya Yesus bahwa dia adalah Tuhan, raja segala raja. Dia Tuhannya sekarang sih iya oke aku percaya. Yesus lahir dari mana? Manusia, dari manusia. Kalau seorang manusia melahirkan, coba kau dengar, coba saya jelaskannya.
Jangan palang dulu. Yesus, kamu sudah akui Yesus lahir dari manusia. Yesus kalau lahir dari manusia, maka Yesus jadi Ya jadi manusia. Manusia. Kamu percaya nggak kalau Yesus dibilang Tuhan? Saya percaya, karena itu keyakinan saya. Percayanya di mana? Apa yang Anda bikin percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Dari mana sampai Anda itu gagal pikir sampai Yesus dituhankan? Coba jelaskan kepada saya. Baik, kenapa saya bisa percaya Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Bahwa dia adalah, saya bilang Tuhan bahwa kami keyakinan orang Kristen. Karena dia bisa membangkitkan orang mati. Oke, silakan. Itu sudah satu poin. Iya, silakan. Karena dia bisa melihatkan orang buta. Karena dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Iya. Kau paham itu? Oke. Nah, itu salah satu mujizat. Makanya kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus bisa mati apa enggak? Kenapa? Karena dia memang dia bisa mati. Dia mati. Dia bisa bangkit orang mati. Kok dia bisa mati gitu loh? Dia bisa bangkit orang. Dia bisa bangkit orang mati. Kok dia sendiri bisa mati? Dia bisa bangkit orang mati. Kok dia sendiri bisa mati? Gimana itu ceritanya? Dia bisa bangkit orang mati. Kok dia sendiri bisa mati? Ini gimana ceritanya? Dalam cerita Alkitab ya, kalau dia tidak memenuhi segala perintahnya kepada yang Maha Kuasa. Dia bukan Tuhan, dia bukan Tuhan. Jangan kau ngarangan dia bukan Tuhan. Jangan kau sambung-sambung, gak masuk akal. Sudah ini bagi aku ini. Pertanyaanku aja gak nyambung. Gimana ini kok aku percaya? Dia memang. Iya, gak usah bela-bela yang salah. Jangan kau bela yang salah, kau jadikan benar. Gak ada. Memang aku ini, memang aku tahu. Pada siapa manusia nggak bisa diinjak agamanya. Dia pertahankan salah dan benar. Aku ini Kristen yang mewakili Kristen. Ya, tahu. Oke, baik. Kalau begitu, kenapa bisa abang, kalau memang abang itu bilangnya Yesus tidak Tuhan, kenapa abang bisa orang Kristen? Aku mewakili karena kebanyakan Kristen itu jalan sesat, penyembahan sesat, sedangkan yang diajarkan benar, tapi kalian itu menyembah yang salah. Kesalahan itu yang kalian menyembahkan itu banyak orang yang melihat. Makanya kalian itu, agama kalian itu ini Kristen ini gini. Sebenarnya gak ada seperti gini. Islam gak akan hadir kalau kita punya sesuai dalam ajaran. Kita gak sesuai dengan ajaran, makanya tetangga kita itu melihat kita, Bang. Tahu kau? Jangan kasih salah tetangga kita yang melihat kita. Karena kita ada salah gitu. Yesus sendiri ngaku, kamu nggak ngaku, gimana cerita ini? Ini saya tanya, abangnya orang Kristen atau Muslim? Kristen Protestan yang dibaptis. Berarti karismatik, Bang Sandi karismatik. Oke, baik. Kalau memang abang orang Kristen, kenapa tidak bisa percaya Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Aku nggak percaya. Oke. Stop dulu. Siapa ini yang baru masuk ini? Sarman. Ya, apa? Coba stop dulu. Ya. Pak Bi ini aku mau jawab pertanyaan. Coba ulangin. Pak Bi. Kalau memang abang orang Kristen, kenapa abang tidak percaya Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Itu coba jelaskan. Aku tidak kamu keyakinan kamu Kristen. Iya. Dibaptis dengan air berkat dari seorang Kristen. Ya. Kenapa Anda menyimakkan diri bahwa kamu tidak percaya Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Coba jelaskan. Gini. Sekarang aku stop dulu, yang lain di mute. Aku mau jelaskan si Pak ini yang nggak ngerti. Aku bukan gak percaya Yesus. Aku percaya bahwa Yesus menerima firman Allah, tapi Yesus bukan Allah. Yesus bukanlah Tuhan
Allah, Yesus bukanlah Tuhan Allah, Yesus bukanlah Bapa, Yesus adalah manusia. Cuma Yesus itu dikasih kuasa menerima firman Allah aja. Itu jawabanku. Bisa makanya abang tidak percaya Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Tidak. Tuhan adalah Tuhan, tapi Tuhan itu gak mungkin. Masa kamu dirasukin Allah itu masuk terus kamu menghilang kemana, langsung menghilang. Terus diri kamu di mana gitu? Diri kamu di mana kalau dirasukin sama Allah sendiri-sendiri? Diri kamu ini sebagai manusia di mana? Oh, berarti Abah yang dirasuki oleh setan, makanya Abang tidak percaya. Nah, inilah ajaran Kristen pro setan ini. Saya dibilang pro setan, tapi rupanya mereka yang pro setan ini protes yang seperti setan lakukan. Mereka melakukan seperti setan lakukan. Ya, silakan Bang Sarman. Bang Fabi sebentar. Bang Sarman silakan. Ini bahas apa ini? Apa ini? Bang Sarman kan tadi minta naik. Ya. Bang Sarman dari agama apa, Bang? Kristen. Nah, berarti Bang Sarman minta naik, berarti kan ada yang mau Abang tanggapi kan? Saya tadi belum dengar semua apa yang dibicarakan. Yang dibicarakan Bang Sandi bahwa Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan. Nah, jadi Kristen ini kenapa menjadikan Yesus ini Tuhan? Oh, begininya itu. Saya terangkan. Ya, Sandi ini dari Kristen pro. Sebenarnya saya ini yang Sandi Kristen apa? Kristen Protestan. Nah, benar kakak. Protestan ilegal. Aku udah dibaptis, mungkin kalian belum dibaptis. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan air yang engkau pakai baptis itu engkau lah yang bisa sama Tuhan Yesus. Oke. Terlalu suci kali sehingga menyucikan. Sekarang aku bersumpah pada diriku, jika benar perkataanku itu tidak benar air suci yang dibaptis bagi aku, maka inilah nasib saya dan celakalah aku dalam hidup. Jika penyampaianku jika benar, maka kalianlah yang celaka. Aku menunjukkan jalan kebenaran pada kalian. Bang Sandi. Iya. Iya, semoga. Terlalu keras. Enggak. Aku keyakinanku ini loh kuat sekali keyakinanku. Enggak semudah itu, enggak seperti kalian. Bang Sandi sebentar, saya sapa dulu. Bang Herman, halo Herman. Jangan suruh aku sumpah. Kalau aku sumpah berani sumpah saya. Bang Sarman, izin sedikit. Hermawan, agama apa Bang? Saya Kristen Tritunggal. Oh, Tritunggal. Bang Salve, agama apa? Kristen ya? Kristen. Dari Katolik. Serang aku sekarang, Kristen Katolik. Serang aku. Saya dulu. Ini Bang Fabi, saya mau. kita nggak usah panjang-panjang kali. Sebentar, Kak Salva, sebentar izin ya. Bang Sarman duluan, ya silakan. Mau ditanggapi, jangan terlalu lama karena yang Kristen nanti bisa ngantri. Saya mau. Narasumber kita Bang Sandi sekarang. Silakan. Saya mau tanya dulu sama Sandi. Iya. Kamu itu Yesus itu seperti apa? Yesus itu kalau ditanya sepertinya gampang sekali bagi aku jawabannya. Dia seperti manusia biasa aja. Apalagi? Seperti biasa aja. Biasa aja. Seperti sekarang karena kita. Gini, ada pendapat. Nete susu lahir dari ibu juga gitu. Ya. Berarti kamu bukan Kristen. Aku Kristen Protestan yang pernah dibaptis. Karena begini. Ya, saya terangkan. Kalau aku kenapa? Sebelum kamu lanjutkan, aku gak mau jalan sesat seperti kamu. Karena begini, salam untuk semuanya. Anda bukan berarti Anda harus ngomong. Karena begini dia. Ya. Kalau dari suaranya ini pasti Muslim.
Tidak akan. Aku bersumpah, aku berzina dan aku durhaka bagi Muslim. Kalau aku Islam. Akulah pengkhianatan. Akulah yang celaka dalam Islam. Kalau benar aku Islam. Akulah yang paling hancur. Kamu tadi Kristen. Aku adalah Kristen. Aku adalah Kristen Protestan. Jangan kamu bawa-bawa Islam. Aku nggak tahu ajaran Islam. Aku belum belajar tentang Islam. Kalau aku belajar tentang Islam, aku bisa mengetahui mana jalan kebenaran. Kamu udah minum kamu ini. Wah, minum apanya? Kamu yang mabok apa saya yang mabok nih, Bang? Karena gantian dong ngomong. Atau kau aja ngomong saya dengar. Saya kasih waktu. Kamu ngomong dulu. Bukan, tadi kan Bang Salman nanya dia Islam atau tidak, ya dia bela dirinya. Iya, tapi cukup begini aja yang menjawab sebenarnya. Oke, ya sudah, sekarang Kristen. Gitu aja, gak usah panjang-panjang. Makanya saya bilang dia mabuk. Sekarang giliran saya. Menurut kamu tadi Kristen itu seperti apalah ajaran Yesus Kristus? Seperti apa ajaran Yesus? Kamu mau tahu apa? Nggak mau tahu. Tapi kamu kayak Kristen. Iya. Dulu kalau aku sampaikan, kamu mau pengen tahu apa nggak mau tahu? Ini giliran saya ngomong. Apanya yang ini? Bukan motong-motong. Kau mau pengen tahu apa nggak mau tahu gitu? Kan ada dua macam jalan. Seperti apa pertanyaan itu kamu jawab? Coba jelaskan dulu apa pertanyaanmu, Bang. Menurut kamu Kristen itu, ajaran Kristus itu seperti apa? Menurut keyakinanmu tadi kamu Kristen. Gini Bang, kalau kamu nanya seperti itu, Kristen, kamu Yesus itu Tuhan apa bukan, Bang? Loh, saya bertanya, kamu kasih tanya lagi gimana? Makanya kamu mabuk. Enggak. Ini pertanyaanmu. Kau jangan sebut mabuk, Bang. Ini pertanyaan dan jawaban, Bang. Kau jangan sebut mabuk. Bang Sarman, Sandi aja kalau memang mabuk dia udah ucapkan kebenaran, apalagi kalau dia sadar. Bukan. Aku baru masuk naik. Makanya saya pertanyakan begitu. Menurut kamu, keyakinan kamu, Yesus Kristus itu apa? Stop dulu. Yesus Kristus itu penerima firman Allah Bapa saja. Apalagi mau nomor 8, saya bantu. Penerima firman. Berarti pengetahuanmu sampai di situ aja. Apalagi mau ditanya? Kan satu-satu kau jawab satu, aku jawab satu. Silakan tanya lagi lah. Tunggu, biar saya terangkan, berterbuka pikiranmu. Aku tetap selalu terbuka. Biar saya nerangkan. Ya, pada mulanya itu Adam dan Hawa. Dengar dulu, biar saya terangkan. Oke. Kenapa Yesus itu hadir di dunia ini? Kok malah ketawa? Bukan. Ini datanya dari mana? Pada mulanya Adam dan Hawa. Nanti lari ke ini harus ada iblisnya ini. Harus adalah kita tahu. Kakak, ini nanti harus ada iblis, yang kalau nggak ada iblisnya berarti dia gak benar pertanyaannya. Harus ada iblis, ini pertanyaan ada. Kan jangan dibalik-balikkan. Saya menerangkan sama kamu, bukan pertanyaan. Makanya kamu udah mabuk ya kamu. Saya tadi menerangkan kalau itu Yesus Kristus itu jalannya itu kenapa dia lahir ke dunia ini. Saya terangkan. Saya menerangkan tadi, bukan pertanyaan. Makanya aku bilang udah mabuk. Kamu mabuk. Karena mabuk, saya bilang tadi. Jangan mengungkap kata mabuk. Ini apa pertanyaan apa ini mengungkap kata mabuk ini? Saya bukan pertanyakan. Saya menerangkan. Jangan sebut tentang mabuk, tanya tentang Yesus. Apa kau sebut tentang mabuk ini? Gak masuk akal nih. Benar Sandi. Gak masuk akal ini. Jadi Pak Sarman langsung dijawab aja Pak Sarman. Tadi aja gitu loh. Ngapain tanya di dalam kekristenan itu adalah Allah dan manusia.
Nah ini Kristen yang mana ini Pak Sandy? Protestan itu kan Winatur Yesus. Jadi Yesus itu aku Kristen Protestan, cuman aku yang berdiri sendiri di yang paling tinggi sendiri akulah, karena nggak ada satupun yang mengetahui apa tujuan Yesus itu, apa perkataannya, paling cuman aku aja. Nggak ada, kalau ada pasti ada yang seperti aku ini. Sebentar, Kak Salve sebentar, Bang Herma, sebentar. Ini Sandi, dia tuh membuat kubu sendiri, denom sendiri untuk membawa domba-domba yang tersesat biar agar lurus di jalan apa yang benar kakak, benar kakak, aku seperti gitu kakak. Pak Sandi itu dimasuki roh Buddha ini. Karena Protestan itu mengaku bahwa Yesus itu Allah dan manusia. Ya. Iya benar. Di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Benar. Kami nggak mengakui Yesus itu Tuhan. Ya, ayatnya di mana itu? Jangan kau bawa ayat. Kok kalau kamu mau bawa ayat kau baca di situ. Itu Herman. Ini mau menerangkan tetap mana ayatnya nggak dikasih tahu. Kok sebut tentang mabuk? Oke, sebentar izin. Kak Salve tadi mau ngomong apa ke Kak Salve? Kak Salve monitor. Ya silakan. Ini kan si Sandi dia ngomong dia dari Kristen Protestan, walaupun saya bukan Kristen Protestan, tapi saya tahu denomnya dia itu tetap percaya dengan Allah Tritunggal. Nah sekarang, kalau memang dia Kristen Protestan, coba jelaskan apa itu Allah Tritunggal. Gak tahu dia tuh. Pak Sarman, jangan dulu masuk Pak Sarman, biarkan aja. Oke. Kamu Allah yang mengatakan Allah Tritunggal. Bagi kamu ini aku nanya dulu, aku nanya kamu sabar dulu, kita beda agama. Sekarang kalau kamu Kristen Protestan, kamu Kristen, coba dulu. Di mana? Kamu Kristen apa bukan? Katolik. Sabar dulu. Kristen Protestan. Nanti dia Katolik. Walaupun saya kalau Katolik, saya paham denom Kristen Protestan karena Kristen Protestan juga itu berasal dari Katolik. Dia Katolik kakak. Sekarang dia tahu saya Katolik. Kristen Protestan. Kasih izin dia. Silakan Sandi, jelaskan tentang Bapak Tritunggal. Kadang orang itu bilang Bapa Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Aku tidak percaya. Silakan dibuka mute-nya. Aku tidak percaya. Oke, kalau kamu tidak percaya berarti kamu bukan Kristen Protestan, tapi kamu Kristen jadi-jadian yang masuk di room orang biar kamu Kristen itu percaya kalau Yesus bukan Tuhan. Kakak Salve, aku bukan Kristen, jadi aku datang untuk mengatakan kebenaran karena umat kita Kristen atau Katolik banyak yang tersesat. Yesus menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Siapa? Kita Kristen sekarang yang tersesat di antara domba-domba. Kita sekarang binatang. Aku bilang binatang. Kita lah yang sekarang yang tersesat. Bisa aku menjelaskan? Boleh saya bicara? Oke. Boleh saya bicara? Boleh? Ya, silakan. Boleh? Boleh. Begini, kalau kamu bilang kamu Kristen Protestan, kamu ngaku-ngaku di sini cuma satu orang di antara banyak Kristen Protestan di Indonesia. Siapa yang mau percaya kamu? Orang Kristen Protestan yang benar-benar Kristen Protestan itu tidak bakalan percaya sama kamu. Kecuali apa? Kecuali Islam.bol yang ada di bawah ini di komen. Mungkin akan percaya sama kamu karena dia tidak tahu paham denom Kristen Protestan.
Memang Karena kamu saja menjelaskan iya, Allah Tritunggal. kamu memang tahu denom, kamu memang tahu denom tentang Alkitab, kakak, tapi kamu tidak bisa mengartikan itu, kakak. Aku Kristen Protestan, aku sembuh dari segala penyakitku, aku menyebut Tuhanku. Oke, saya jadi orang awam yang tidak tahu mengartikan Alkitab. Sekarang kamu artikan dong, apa itu Allah Tritunggal? Kalau kamu Kristen Protestan, saya sebagai orang awam mau dengar apa itu Allah kadang Kamu kan katanya, Allah Tritunggal itu Allah Putra dan Roh Kudus itu dijadikan satu dari mananya, dari Hong Kong apa dari mana itu dijadikan satu gitu, bukan beda-beda menurut saya. ayatnya di mana coba? Memang kalau gak ada jangan diniru, jangan bilang Tritunggal, jangan bilang Tritunggal kalau gak ada. Artinya kamu tidak tahu. Aku bisa meniru juga yang gak ada, bisa aku adakan. Di sini pura-pura jadi Kristen Protestan, mau menyesatkan orang lain yang tidak tahu apa-apa. Aku dalam tujuanku, kakak, aku gak pernah menyesatkan orang. Aku gak memodalkan congor, kak. Aku mengatakan yang sesungguh-sungguhnya kebenaran, kak. Enggak. Kamu jangan mengungkapkan abang-abang di sini ya. Mengungkapkan apa yang kamu nyampaikan. Jangan abang-abang. Memang aku abang. Gimana? Kamu jangan mengungkapkan abang-abang. Kamu sampaikan apa yang ingin kamu katakan. Oke? Kamu nyampaikan apa yang ingin kamu katakan. Ya itu tadi. Ya. Kamu menyampaikan apa yang ingin kamu katakan. Jangan bilang abang-abang. Ini merayu namanya. Aku nggak akan dapat merayu gitu, kakak. Ya. Kenapa di-mute terus host? Kenapa host? Takut. Nggak ada takutnya itu. Nggak ada takutnya. Kamu itu salah pertanyaan gitu. Jangan apa gitu loh. Bukan salah pertanyaan. Kamu yang ngaku-ngaku Kristen Protestan. Cuma satu orang yang bilang bukan Allah Tritunggal, tidak bisa jelas Allah Tritunggal. Seperti yang Yesus katakan kepada umat-umat katanya manusia. Pintar, kamu paling pintar dari semua Kristen Protestan. Tapi seperti berbeda dari saat berbanding semua agama Kristen Protestan. Seperti yang Yesus katakan pada umat-umatku, apapun yang manusia katakan benar, belum tentu benar bagi Allah Bapakku. Inilah kalian. Ya, ini gimana ayat mana? Kamu jangan manja-manja gitu, jangan rayu-rayu seperti gitu loh. Kau sebut apa tujuanmu masuk ke sini loh? Oh, tujuan saya untuk meluruskan. Apa yang kamu luruskan? Ya luruskan bahwa kamu itu bukan Kristen Protestan. Karena dalam Kristen Protestan itu Allah Tritunggal. Sekarang saya tanya, kamu gereja di mana? Kamu gereja di mana? Jangan ngaku-ngaku kamu penyesal. Kamu cuma mau kerjain orang Islam yang botol di bawah. Kamu turun aja. Kamu jangan sosok manja di sini. Aku nggak memanja orang ini. Enggak. Bentar. Ini Salpe ini kenapa nyerang Islam? Ada apa? Benci sama Islam? Ini orang Kristen loh, bukan orang Islam loh. Kita di sini semua diem, orang Islam semua diem loh. Kenapa nyerang-nyerang ke Islam? Saya kasih panggung Anda di sini bukan untuk nyerang ke Islam. Islam botol. Maksud lu apa? Inilah yang manusia yang cari sesal ini gitu. Aku nggak minta manja di sini ya. Aku mengatakan yang benar. Kau cantik apa enggak? Aku nggak minta itu. Aku mengatakan yang sesungguh-sungguh dan benar gitu. Aku nggak terpujuk dari segala rayuan gitu loh. Ya, tujuanku satu untuk mengatakan yang benar. Kau jangan macam-macam. Ya, mungkin langsung ada pertanyaan langsung dijawab aja Pak Sandi. Seperti Bapa dan Anak dan Roh Kudus kan di dalam Matius 28 ayat 19 ya. Coba. Jadi Bapak, Iya, silakan. Tritunggal kan ini tiga pribadi dalam satu hakikat. Ya. Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi itu Bapa cuma itu iya, sebelum kau jelaskan itu satu tujuan. Satu tujuan aja. Apa yang disampaikan Yesus itulah yang dipercaya, bukan macam-macam. Jangan dijadikan tiga yang satu.
Enggak, maksudnya menjawab pertanyaan aja dengan ayat. Kan katanya Kristen tuh. Iya, Itu silakan. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, ketiganya adalah satu. Itu Tritunggal. Gitu loh. Jadi siapakah Allah itu? Ya. Allah itu adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi Bapa itu yang merencanakan penciptaan langit dan bumi. Terus Anak itu yang melaksanakan perintah Bapa, Roh Kudus yang menjadikan segala sesuatu. Kan gitu. Kejadian 1 ayat 1. Iya. Nah, itu Kristen tuh gitu Pak Sandi maksudnya. Iya. Gitu kan, ada data, ada narasi, data dulu. Kan gitu Pak Sandi. Mungkin saya mau tanya, boleh Pak Sandi? Boleh lah, apa saja, tanya saja. Coba ceritakan tentang penciptaan Adam. Adam diciptakan di mana, ditempatkan di mana? Jangan ditanyakan di tempatnya di mana, Bang. Kita tanya siapa yang menciptakan Adam gitu loh. Ya, prosesnya lah. Dengan ayatnya ya. Iya, jangan tanya cipta di mana. Kalau cipta di mana kita jangan sosok tahu gitu. Nah, siapa yang menciptakan Adam? Ya Allah lah yang menciptakan Adam. Siapa lagi? Kalau menurut Abang siapa? Kan di Alkitab ada itu Bang Sandi. Silakan. Jelaskan. Ya, yang menciptakan Adam memang Allah. Tapi kan diciptakan dari apa? Diciptakan di mana? Untuk apa? Jangan diciptakan di mana. Dia jadi manusia itu diciptakan dari mana? Dia dari tanah. Apalagi? Di bumi ya berarti ya. Dia di bumi. Di bumi lah. Manusia satu-satunya yang lahir di luar di bumi ini Adam lah. Siapa lagi? Terus kita bacot seperti gini. Kita lahir di dunia. Apalagi? Ya berarti memang Kristen betul. Tapi belum Protestan ya. Karena apa yang belum protes? Aku protes kalau kau salah. Kalau kau benar aku ikut. Kalau kau benar aku. Tapi kan Pak Sandi belum bisa menjawab. Nah, apalagi yang apa yang ku nggak bisa jawab. Terus nama Allah itu siapa Pak Sandi? Hah? Dalam Alkitab nama Allah itu siapa? Allah Bapa saja. Ayatnya di mana? Allah Bapa saja. Yesus itu aku percaya itu aku gak menuhankan Yesus. Aku percaya itu Yesus menerima firman Allah. Firman Allah yang Yesus terima itu Yesus menyampaikan kepada umat-umat manusia. Makanya umat-umat manusia mengenal itu siapa Yesus dan siapa Allah. Jangan manusia-manusia itu mengenal Yesus saja bahwa Yesus itu Tuhan. Karena Yesus itu menyampaikan firman. Bukan. Allah penerima firman Allah. Yesus penerima firman Allah. Oke? Apalagi? Jadi Bapa dan Yesus dan Roh Kudus itu bukan sehakikat ya? Bukan. Karena kan Yesus bukan. Berarti Anda Yohanes kah? Atau Unitarian? Unitarian saya. Unitarian. Nah, kan gitu kan, jelas kan? Jadi Unitarian itu berbeda dengan Tritunggal. Berbeda jauh lah. Kamu di Hong Kong, aku di Amerika gitu loh. Saya tanya, Yesus itu terus diciptakan dari apa? Yesus. Siapa? Yesus. Kan Yesus bukan Allah. Iya. Berarti kan Yesus kan ciptaan kan? Iya. Ya, diciptakan dari apa? Inilah bodohnya orang Kristen ini. Yesus itu bukan ciptaan, utusan, lahir dari manusia. Diutus untuk lahir jadi manusia. Dia jadi manusia. Jadi kamu bukan ciptaan. Jangan kau sama-samakan Adam. Adam itu ciptaan. Kalau Yesus ini bukan ciptaan, dilahirkan. Jangan kau samakan Adam, Cok. Ngawur kamu. Sabar Pak Sandi, sabar. Tenang, santai aja lah. Wong saya juga. Oke. Terus Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Kan gitu. Nah, silakan. Jelaskan dulu, jangan bilang Roh Kudus. Silakan. Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang keluar dari Bapa. Yesus pun juga keluar dari Bapa. Makanya Yesus dan Roh Kudus itu satu hakikat dengan Bapa yang adalah Allah. Jadi tiga pribadi dalam satu hakikat Allah. Tidak. Bagi aku tidak. Tidak. Ya, makanya kamu jelaskan siapa Roh Kudus itu.
Roh Kudus adalah Allah, firman adalah Allah, penerima adalah Yesus. Yesus tetap Yesus. Penyampaian firman dan Roh Kudus adalah Yesus. Apalagi? Kan firman itu kan Yesus, gimana toh? Yesus bukan. Firman gimana? Firman gimana? Firman itu kamu mau tahu arti kata firman itu perkataan. Masa Yesus itu perkataan? Emang Yesus perkataan? Berarti kalau Yesus perkataan, Yesus itu bukan manusia lah. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu. Iya, berarti kalau Yesus itu firman, berarti Yesus itu perkataan, bukan manusia. Firman itu coba jelaskan tentang firman. Bukan perkataan kan tentang firman itu. Firman itu perkataan. Kalau Yesus dibilang firman itu, Yesus itu perkataan. Berarti Yesus itu nggak ada yang kalian menganggap manusia, menuhankan itu nggak ada. Nah, beda jauh lagi nih kau ngaur kali ini. Gimana cara menyelidiki? Yesus dan firman berbeda. Yesus dan firman berbeda. Yesus bersama firman ada. Yesus bersama firman ada. Firman yang bersama dengan Yesus. Kalau firman itu dibilang Allah, ada. Kalau Yesus itu dibilang Allah, nggak ada. Paham? Padahal di dalam Lukas 2 itu adalah sebut tentang Lukas lagi. Nggak beres itu. Oh, gimana toh? Katanya Yesus manusia. Ya manusia, coba jelas. Kalau Yesus itu Allah dan manusia di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Yang dalam rupa Allah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Kan ada Alkitab, ada ayatnya, Pak. Jadi kalau Yesus manusia. Oke, stop dulu. Aku nanya. Kamu menyampai di kata situ ada sambungannya ini. Kenapa Yesus dibunuh? Apa penyebab Yesus dibunuh di kayu salib? Sampai mati dibunuh, disiksa, dibunuh sampai mati di kayu salib. Coba jelaskan. Ini sambungan dari ucapanmu nih. Untuk menebus manusia dari dosa. Yesus memikul dosa apa memikul salib? Yesus menanggung dosa manusia. Dosa siapa yang Yesus nanggung? Bukan perkataan Yesus kan yang dia tanggung. Kok perkataan Yesus itu bukan hujatan manusia yang Yesus tanggung, apa dosa manusia? Ya dosa manusia. Sekarang kamu belum paham semuanya ini, walaupun kamu ini dosen apa gimana, aku nggak tahu, kamu nggak mengerti. Sekarang kenapa Yesus dibunuh di kayu salib? Karena banyak manusia yang menuhankan Yesus sama seperti kita sekarang. Yesus tetap Yesus, tapi nggak ada yang percaya saya. Sekarang udah terbukti di zaman dulu-dulu, Yesus itu karena dituhankan, maka Yesus itu dicoba, maka Yesus itu kalau benar Tuhan, maka Yesus itu dibunuh, digantung di kayu salib, maka sampai tentara Romawi itu, kalau benar kamu Tuhan, lepaskan dirimu dari sini. Tapi apa yang ternyata yang terjadi? Yesus tidak melepaskan diri dari situ. Rupanya Yesus adalah manusia. Kenapa kita sekarang menuhankan Yesus? Dari mana itu? Bisa selidik kebenarannya. Yesus itu Tuhan dan manusia, Pak Sandi. Protes ya. Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Yuk. Biar saya jawab sebentar, Pak. Boleh. Pak Hermawan, Pak Sandi ini hormatin saja Pak pemikiran dia. Jadi kalau Bapak jelasin seperti dia, ikutin alur dia. Saya jelaskan sedikit ya. Saya paham Pak Sandi ini, saya paham. Nanti saya konklusikan ya. Jadi gini, teman-teman, Yesus itu orang Yahudi. Di dalam kitab Taurat disampaikan. Silakan teman-teman di bawah nyimak dulu ya, baru naik. Jangan membunuh, jangan berbohong. Hukum Taurat itu yang ditulis di Keluaran 14 itu setelah dijabarkan dengan ahli-ahli Taurat itu ada 600-an sekian. Jadi kan pertanyaan tadi kan, kenapa Yesus disalib? Jadi Pak Herman bicara dan untuk menjelaskan kepada Pak Sandi ini, jangan bawa dogmanya Pak, karena memang kalau kita bicara dogma harusnya itu dihormati, karena itulah yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja. Jadi Yesus itu disalib kalau melihat dari hukum Taurat, ya,
Karena Yesus mensekutukan dirinya dengan Bapa di surga. Aku dan Bapa adalah satu. Sementara di tangan orang Yahudi itu ada batu yang mau melempar Yesus. Maka orang Yahudi itu harus melanggar hukum Tauratnya dan membawanya Yesus. Dia harus mati di kayu salib untuk menguji keilahian. Karena ditanya sama Yesus, apakah Anda Mesias? Yesus tidak menjawab. Kamulah yang mengatakan itu. Jadi untuk menguji itu, cara berpikir Pak Sandi seperti itu Pak Herman. Hormatin saja Pak. Benar. Itu kalau di dalam kekristenan itu namanya bidat Pak. Tapi ya sudahlah. Sudah Raja Kristen atau Raja Kristen atau? Saya Kristen. Jadi saya melihat ini seperti Ibu Nora ini, saya melihatnya ini misionaris Ibu Nora ini. Juma Nora cocok jadi misionaris, benar. Karena berdakwah membuka Bible. Sebentar, biar kita gencatan senjata. Gencatan senjata dulu kita. Sebentar dulu, Anda tadi sudah memfitnah saya ya. Mengatakan saya misionaris. Dari mana ceritanya saya seorang misionaris? Hah? Dari mana ceritanya saya seorang misionaris? Pertanggungjawabkan dulu omongan kamu. Kamu udah fitnah saya ini. Begini. Itu saya bilang sepertinya Ibu Nora ini cocok jadi misionaris. Begitu saudara. Tahu. Ngapain saya jadi misionaris? Kurang kerjaan saya. Karena berdakwah membuka Bible, cocok itu. Loh, bukan berdakwah membuka Bible. Kiang Santan sama Nora ini orang yang terkenal ini di mana-mana nih. Di Facebook kan aku ketemu mereka nih. Iya, oke. Siapapun yang rupanya aku ketemu juga mereka ini. Ya, silakan. Lanjut, Mas. Seorang misionaris. Kali kok Bang Raja. Ya, Kakak Nora ini artis. Kakak Nora ini artis terkenal. Biar makin banyak komalnya. Aku dia bilang aku misionaris, jadi seolah kayak aku pakai ini. Cocok. Ada kata cocok. Salam semuanya. Salam semuanya. Iya, Bang Pelajar silakan. Mau nanya ke Bang Sarka ini, Bang Sarka. Oh, sekarang namanya ganti Bang Sandi. Sorry. Udah ganti lagi namanya Bang Sandi. Apa kabar Bang Sandi? Tadinya Saikar itu, Saikar. Iya betul Bang Saikar, betul. Udah ganti namanya Sandi. Ya. Wah, siapa lagi ini ya? Kalau orang yang pernah kenal Saikar ini udah tahu ini, tahu ya. Iya, ya kan justru kan abang kan ini kan pernah kasih pertanyaan sama Bang Tahta nih. Bang Tahta kan sekarang lagi di komalnya Bang Madu nih. Oke. Kata abang mengatakan Nabi Isa ya, bukan cuma Yesus ya. Nabi Isa itu bukan nabi katanya, betul ya Bang? Abang ngasih tantangan sama Bang Tahta sampai sekarang